Engkaulah yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Bahkan saat ini jikalau kami bersama-sama akan mendengarkan suara Tuhan bagi hidup kami, biarlah Engkau disenangkan Tuhan. Tatkala Engkau melihat bahwa kami memiliki hati dan telinga yang mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Berfirmanlah, kuasai hati dan pikiran kami siap untuk mendengar Engkau. Amin. Sekali lagi salam bagi kita. Semangat ya Dek. Semangat. Ayo kita mau lihat film lagi ya. Lihat film lagi, komen lagi, belajar sesuatu lagi. Ayo Daniel. Kamu lihat matamu, pandang matamu, berbintang, mewarna-warni, masing-masing unik, dan aku ciptakan itu semua. Aku ciptakan segala sesuatu, alam semesta, dan kamu. Aku telah memberimu kepribadian. Aku membuatmu murni, rumit, dan setiap hari aku memberimu hidup. Aku mengasihimu, tapi sesuatu telah terjadi. Kamu telah selingkuh. Kamu tidak percaya padaku. Kamu telah berdosa. Kamu memisahkan dirimu dariku. Dan meskipun kamu masih hidup, kamu perlahan-lahan sekarang. Jadi kamu mencari hal-hal lain. Untuk mengisi kekosongan. Tetapi tidak ada yang berhasil. Itu hanya akan membunuhmu dengan lebih cepat. Dan itu semakin dan semakin memisahkan kita. Apa yang sedang kamu cari? Aku tidak ingin kamu mati. Aku menciptakan, bukan untuk dibinasakan, tapi untuk mengenalku. Jadi aku menjadi salah satu dari kalian. Sebuah ciptaan yang rapuh. Aku digoda, tetapi tidak pernah berdosa. Aku datang untuk menyelamatkan kamu. Kamu telah sangat berdosa, dan karenanya ada harga yang harus dibayar. Seseorang harus mati, kamu atau aku. Jadi aku mengambil dosa dan mengeluarkan hidupku untuk kamu. Dan aku mati mengganti kamu. Karena aku mengasihimu. Kemudian aku bangkit dari kematian. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah Yesus.
ceritakan lagi. Ceritakan, bukan komen, ceritakan. Jadi dari film ini yang bisa saya ceritakan kalau itu kayak dalam satu hubungan itu terjadi sebuah masalah, kayak terjadi kegagalan, terus dua-duanya itu sama-sama masing-masing menyimpang ke jalan yang salah, terus mereka bangkit kembali ke jalan yang benar karena dengan Tuhan. Oke. Makasih ya. Nah, kalau yang dari sini siapa nih? Laki-laki. Ayo. Ayo. Gak ada yang salah ya. Gak ada yang salah. Menurut saya Ceritakan ulang. Apa yang kita lihat tadi? di permukaan hubungannya terlihat baik-baik saja, semua terlihat indah, namun setelah dia melepas hubungan itu dan melakukan dosa, semua menjadi buruk, terjadi kekacauan dan dia menyimpan dari hati. Oke. Udah. Siapa lagi yang bisa tambahkan? Gak usah pura-pura kemudian. Udah tangkap mata kita. Berdiri dan ngomong. Orang segagah ini gak mungkin gak ngerti. Ceritakan aja apa yang kamu lihat tadi. Kamu tadi nonton filmnya kan? Nah, ceritakan film itu apa tadi? Ayo coba. Gak ada yang salah. Gak apa-apa, apa yang kamu lihat aja. Minta temanku siapa bisa. Ayo cepat. Yang lain ke dirimu dulu karena nunggu. Ayo. Ayo nggak apa-apa, apa yang Gak ada yang salah. ada apa? Ada termasuk boleh. Adit. Apa aja yang kamu lihat? Ya, coba dari dia. Perlu putar ulang filmnya. Ngomong aja apa? Ayo, ayo. Oh, atau kalian bertiga, ayo. Bertiga, ayo, ayo. Berdiri bertiga. Ayo, ayo. Ah, oke. Ayo, sepakat. Ya. Oke, Wendy bisa, silakan Wendy. Oke, Ada seorang yang mempunyai kehidupan indah, tapi dia lupa dengan Tuhan, sehingga dia mengikuti ajaran itu dan ini dia terus. Lalu dia kembali lagi ke Tuhan, lalu Tuhan menolongnya. Oke, tepuk tangan ya. Bisa, Pak?
review lagi. Katanya, itu Tuhan Yesus yang bicara ya. Lihat matamu, katanya. Suruh melihat siapa diri kita. Dan tiap kita berbeda. Ya kan? Tiap kita berbeda. Semua kita punya keunikan masing-masing. Ingat, Tuhan tidak pernah ciptakan sampah. Kalian yang bikin sampah kan, Dek? Ya kan? Habis makan tadi ibu-ibu suruh apa? Ada sampah-sampah, ayo bener ya, apa simpan dulu, kumpulkan dulu. Kita yang ciptakan sampah. Tuhan tidak pernah ciptakan sampah. Lalu dalam film tadi, Tuhan rancang baik, Tuhan ciptakan kita baik dengan keunikan masing-masing. Tuhan mempersiapkan yang terbaik untuk kita, tapi manusia ini nggak puas. Lalu dia cari validasi, dia cari kesenangan dari yang lain-lain. Lalu kemudian jadinya gimana tadi? Hancur. Jadinya hancur. Sesi 1 tadi kita sudah belajar tentang kasih karunia yang menyelamatkan. Orang bisa jadi hancur, tapi kalau dia balik lagi pada Tuhan, maka baterainya full. Tadi habis ya, tapi kemudian baterai itu di-charge lagi, full lagi ketika bertemu dengan Tuhan. Lalu apa tadi? Piring-piring hancur yang orang bilang kalau piring hancurnya seperti itu parahnya, ada harapan nggak? Hah? Nggak ada harapan karena itu bukan cuma patah yang bisa dilengketkan. Kalaupun bisa dilengketkan biasanya udah rapuh ya, kita nggak berani pakai. Tapi ini udah hancur lebur, nggak bisa lagi diapa-apain sebenarnya. Tapi di tangan Tuhan kemudian bisa bagus lagi. Bunga yang tadi sudah layu di-charge lagi dengan Tuhan, lalu kemudian dia sehat lagi. Sekali lagi Tuhan nggak pernah ciptakan sampah. Kita yang melabel orang dengan sebutan sampah. Kalian ngamuk bermasalah dengan orang dan kalian bilang orang itu sampah, benar nggak? Atau ada orang marah dengan kita, marah-marah mungkin sampai maki, lalu kemudian keluarkan kata-kata sampah. Tadi waktu kalian persiapan, telinga saya tajam sekali ya. Kalian persiapan adalah di taman itu, kemudian sepertinya ada jengkel gitu ya, nggak mix sama temennya. Saya dengar kata-kata sampah, ngomong kotor. Itu kita yang ngomong. Kalau Tuhan nggak pernah lakukan hal seperti itu. Yang pertama, kita tahu bahwa kasih karunia, anugerah itu menyelamatkan. Dan yang berikutnya, kita harus mengerti bahwa kasih karunia itu pun kemudian menguduskan kita. Pernah pakai beli baju, lalu bahagia dengan baju itu karena pas di badan kita. Nggak taunya lagi jalan kemana, lagi ada acara, ada orang lain pakai baju kayak gitu. Pernah nggak? Seneng? Oh enggak, jengkel ya, nggak suka ya. Padahal tadi kita udah senang sampai kemudian, kok ada yang kembarin gitu ya. Itu kenapa? Karena kita beli baju yang diproduksi secara massal. Dan baju yang diproduksi secara massal itu biasanya lebih murah daripada baju misalnya yang dibuat oleh tukang jahit. Tukang jahit bikin baju kan pasti sesuai dengan yang kita mau ya. Apalagi baju yang didesain oleh desainer terkenal, bahannya mungkin sama, modelnya mungkin sama, tapi harganya masih sangat mahal, sangat berbeda. Kenapa? Karena desainer itu nggak pernah bikin baju, nggak pernah bikin produk yang massal atau kodian. Dia akan bikin produk yang satu-satu.
Lalu kemudian mungkin kita melihat bajunya nyeleneh. Anak perempuan pernah nggak melihat baju yang kok kata desainernya bagus sekali, tapi kita ngeliatnya kok nyeleneh bajunya, ya kan? Saya punya adik yang selalu harus ikut kunjungi New York Fashion Week, karena memang dia tinggal di sana, jadi biasa aja. Dia suka kasih foto-fotonya nyeleneh ya, tapi kok orang puji-puji ya di keluaran tahun ini begini. Di mana letak bagusnya? Untuk saya. Ya iyalah, orang sebesar saya terus pakai baju yang rame-rame kan nggak mungkin ya. Tapi itu dia, desainernya bilang ini the best one. Inilah masterpiece. Gak boleh ada orang yang ejek, karena baginya itu produk yang luar biasa. Hening dulu, jangan ada yang ketawa, jangan ada mikir yang lain. Saya harus pastikan semua hening. Yang di ujung berhenti ngobrol deh, hening dulu. Dengan baik-baik. Mungkin ada yang pernah menghinamu dengan hening. Bahkan mungkin kau sendiri yang merendahkan dirimu. Mungkin hidup keluargamu kacau balau saat ini. Mama papamu bertengkar terus. Atau mungkin gak sengaja dengan mama papamu bicara soal kalian kekurangan finansial. Mungkin ada banyak tekanan yang kamu alami saat ini. Saya memastikan bahwa guru-guru kalian adalah guru yang terbaik. Tapi bisa jadi karena satu dan lain hal, ada hal yang pernah menyakiti hatimu, dibuat oleh guru atau siapa saja yang kalian anggap orang tua. Dengarkan baik-baik. Apapun kisah hidupmu, apapun latar belakangmu, apapun yang terjadi bagimu saat ini, engkau adalah masterpiece bagi Tuhan. Engkau adalah masterpiece bagi Tuhan. Kasih Tuhan tidak berubah, walaupun keadaanmu berubah. Kasih Tuhan tidak berubah, walaupun keadaanmu berubah. Mungkin engkau sedang membanding-bandingkan diri dengan orang lain dan bilang, aku tidak seganteng temanku, aku tidak secantik temanku, aku tidak selangsing kawanku, hidupku tidak seenak teman sekelasku. Punya orang tua lengkap, secara finansial mereka bagus, atau apapun. Tapi dengarkan, apakah engkau sedang serius saat ini? Atau mungkin kau mendengarkan dengan sayup-sayup karena mengantuk? Dengar, engkau adalah masterpiece bagi Tuhan. Katakan, sebutkan namamu. Saya namanya Yoke. Saya mau bilang Yoke adalah masterpiece bagi Tuhan. Sebutkan dengan suara kuat, sebutkan nama kalian sendiri. 2, 3, ya. Yoke adalah masterpiece bagi Tuhan. Ada yang bermasalah ketika ngomong ini? Ada? Oke. Kamu ngomong deh. Bisa lihat saya nggak berubah. Bilang yang tadi, instruksinya apa? Kamu masterpiece nggak begitu? Bilang. Deswan adalah masterpiece bagi Tuhan. Dengan sangat percaya diri. Karena kalau kamu ngomongnya seperti itu, berarti kamu meragukan bahwa kamu adalah masterpiece. 2, 3. Deswan adalah masterpiece bagi Tuhan. Sekarang kamu deh. Ngomongnya dengan percaya diri.
Catherine adalah masterpiece yang hebat bagi Tuhan. Hebat. Satu lagi dari sini. Gak susah bilang itu. Susah bilang begitu. Anggreni adalah masterpiece bagi Tuhan. Kencang sekali lagi. Anggreni adalah masterpiece bagi Tuhan. Kamu yakin? Yakin? Yakin ya? Semua kita adalah masterpiece bagi Tuhan. Sekarang kita akan kerjakan hal ini. Saya kasih sticky note, lalu Dek pastikan sebelah kalian berpasangan dengan orang yang kenal kalian. Kenal, bukan hanya sekedar tahu. Kenal sama tahu beda ya? Ya kan? Kalau tahu itu cuman, oh iya itu anak yang kelas 9, cuma tahu begitu. Tapi kenal, kalian pernah terlibat bersama-sama atau apalah kenal. Gak usah komen, dengar dulu. Sebelah kalian adalah orang yang kenal kalian gak? Oke, kalau sudah, saya kasih sticky note, lalu kemudian ini penting. Berharap kalian pegang terus sepanjang hidup kalian. Di sticky note itu, di bagian yang nggak ada lemnya, tulis 3 hal positif dari teman kalian. Gak usah komen dulu, dengar. Di bagian yang tidak ada lemnya, tulis 3 hal positif tentang teman kalian. Lalu nanti di bagian yang ada lemnya, gak usah dulu. Pokoknya di bagian yang gak ada lem, yang kalau nanti kita tempel itu yang langsung kelihatan kan, tulis 3 hal positif tentang teman kalian. Contoh, saya tadi tertegun waktu kita makan kue, snack time itu, tea time itu. Saya kan punya naluri mama-mama ya. Ya benar. Saya ngelihat kalian sebagai anak saya. Jadi ada orang yang tadi saya lihat, dia minta beberapa kali. Tapi yang bikin saya tertegun adalah dia ternyata nggak minta untuk dirinya sendiri. Sepertinya dia tipe orang yang berani. Kan nggak semua orang berani minta ya, berani ngomong sama guru ya. Sepertinya anak ini tipe yang berani, famous, terkenal. Lalu kan kemudian dia minta kue lagi. Jalan dikit ternyata kasih sama temennya. Temennya ini kelihatannya pengen, tapi nggak berani minta. Jadi dia minta tolong sama temen yang satu. Buat saya itu positif. Berarti apa tuh? Peka, bisa berani berkorban, bisa nggak punya malu tapi positif ya. Oke, udah dapat semuanya? Udah. Kerjakan, enggak usah pakai banyak komen, tapi lihat temenmu, pikirkan 3 hal positif yang dia punya. 2, 3, go. Jujur ya, jangan dipaksa. Tulis nama temanmu dan 3 hal positifnya.
Dengan siapa tadi? Kalian berdua. Kamu udah selesai. Ini. Udah. 3 positif temanmu udah. Oh, malah banyak ya? Hah? Oh, positif. Yang bawah. Negatifnya jangan cuma coret. Belum. Udah. Kamu masih? Oke. Udah ada pasangannya semua ya? Udah ada teman. Hah? Udah ya? Oke. Udah selesai ya? Ada yang udah selesai, ada yang belum. Ayo yang belum selesai cepat deh. Tapi bertanggung jawab nulisnya. Sudah. Sekarang di bagian yang ada lemnya tulis 1 negatif temanmu. Coret, hilangkan. Jadi negatif itu di belakang. Kan tadi saya udah bilang jangan dulu kan? Kamu udah deh. Punya Hah? Pindahkan, coret. Itu ada teks tuh. Oke, selesai. Instruksinya jelas ya. 3 hal positif di satu sisi, lalu 1 hal negatif di sisi yang lain. Kalau sudah selesai, kasih ke temanmu yang punya nama tadi. Sehingga pastikan tiap kita punya 1 sticky note yang isinya adalah 3 kebaikan kita dan 1 negatif kita. Rugi ya kalau nggak ada yang kerjain tadi ya. Siapa yang udah selesai di sini? Udah. Oke, yang sudah berdiri. Masih pegang sticky note-nya ya, jangan kasih dulu. Yang sudah berdiri. Sudah. Hah? Alah, kok nggak mau bolpen? Kenapa nggak mau bolpen? Yang udah berdiri ya. Sekarang, oke deh, waktu berjalan terus, hadap-hadapan sama temenmu, hadap-hadapan sama, dek, yang ngomong cuma saya ya, coba ya yang di belakang, yang ngomong cuma saya ya. 1, 2, 3, yang ngomong cuma saya. Oke? Sekarang kalian sudah bersama dengan teman yang menuliskan negatif dan positifmu. Dengarkan instruksinya. Nanti kalian akan kasih sticky note itu. Nanti kalian akan kasih, tunggu dulu. Yang punya akan pegang dan dia nanti kasih tahu lah. Di akhirnya nanti yang punya itu akan taruh di bukunya atau di mana di lemarinya. Sepanjang hidup dia hanya akan lihat positifnya. Negatifnya akan tertutup, ya kan? Karena di bagian yang ada lemnya. Kenapa kita kasih
Jadi kalau dia fokus tentang positifnya, maka itu terus akan menjadi jati dirinya. Jangan fokus pada negatif kita. Negatif itu bisa terkikis lama-lama kalau kita fokus pada positif kita. From now on, kasih temanmu peluk kalau engkau perlu berterima kasih pada dia. Diam dulu supaya ngerti apa yang saya maksudkan. Waktu kalian dapat sticky note jujur dari temenmu tentang positifmu karena yang negatif itu nggak kelihatan, bahagia nggak? Bahagia nggak? Bahagia. Itu cuma temanmu yang bilang. Itu cuma temanmu yang bilang. Apalagi kalau yang bilang adalah Tuhan, bahagianya gimana? Berlimpah, melimpah, dan itulah yang Tuhan katakan tentang kita. Bagi Tuhan, saudara dan saya adalah masterpiece. Mari kita lihat bagian berikutnya. Mari buka Efesus pasal 2 ayat 10. Ayo deh, kalau kalian pengen banget ngomong, satu orang baca Efesus 2 ayat 10 itu. Oh, atau semuanya? 2, 3, ya. Sekali lagi, gak usah kejar-kejaran ngomongnya ya. Efesus 2 ayat 10, 2, 3, ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup berguna. Sampai di sini sticky note tadi bukan asal-asalan ya. Pekerjaan kita tadi bukan asal-asalannya. Benar Alkitab bilang kan? Kita buatan Allah, diciptakan Allah, Dia mau kita lakukan pekerjaan yang baik. Karena memang di dalam kita ada hal-hal yang baik. Tapi tunggu dulu. Saya ini sedang berbicara kepada anak SMP, anak SMA yang tadi saya bilang itu nggak cocok sama kawannya, maki, bicaranya gitu ya. Saya malu dengernya. Di tempat red pula. Ngomongnya ngomong kotor. Dan saya harus kasih warning dalam hal ini. Kalau ada orang yang suka memaki dengan ngomong kotor itu, hanya ini alasannya. Dengarkan. Orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Mari kita buka Matius 12 ayat 35. Matius 12 ayat 35, lalu kita akan baca bersama-sama. Sudah, Matius 12 ayat 35. Lalu kita masuk ke bagian berikutnya.
Sudah? Tidak ada di sini. Matius 12 ayat 35. 2, 3, ya. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Dek, saya mau memastikan orang yang cakap kotor itu di dalam perbendaharaannya adalah kotor. Kalau engkau terbiasa cakap kotor, itu warning. Berarti di otakmu kotor. Waktu saya baru punya bayi, yang saya ceritakan adalah bayi saya terus. Dia udah bisa tengkurap loh. Dia udah merangkak loh. Mungkin anak orang lain yang punya anak sampai 11, gitu aja diceritain pikirnya. Tapi karena bagi saya itu sesuatu yang penting, punya bayi itu terus yang saya ceritakan. Bisa ngerti ya analoginya ya? Kenapa orang suka ngomong-ngomong seperti itu? Maki, bahkan gak maki lagi, bukan cuma sekedar maki. Apa aja bawaannya ngomong kotor terus. Sama seperti waktu saya suka ceritakan tentang bayi saya, karena itulah yang memenuhi hati dan hidup saya. Dan sekarang kita lihat, kita hidup di dunia yang memang serba banyak pilihan, banyak akses, sehingga kita bisa masuk, kita bisa punya perbendaharaan yang tidak baik itu. Saudara buka laptop, buka komputer, iklan-iklan porno enggak? Banyak pornonya. Enggak penting sebenarnya porno, cobalah. Enggak penting, tapi dimunculkan. Iya kan? Enggak usah begitu. Jual mobil, promo mobil di mall. Mobil itu kan bawaannya laki-laki sebenarnya kan? Mainannya laki-laki sebenarnya. Tapi orang yang jual mobil di mall, yang jual siapa? SPG-nya siapa? Perempuan cantik, roknya seksi, roknya nggak pakai rok kali itu ya? Iya kan? Lengannya nggak berlengan, bajunya jelas nggak berlengan, dadanya rendah. Saya mikir perempuan kayak gitu bisa nyetir nggak? Bisa jadi nggak bisa nyetir sebenarnya dia. Tapi kenapa penting di situ? Itu dia. Karena otak kita dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu. Orang pikir dengan promo seperti itu menarik. Bisa jadi ada di antara kalian sudah seperti itu deh. Saya kemarin bilang untuk anak SD dan anak SMP, baik-baik sajalah. Soal pacaran juga nggak penting sebenarnya deh. Kalian hanya akan menikah satu kali, jadi nggak perlu punya pacar sampai 100 orang. Minta aja Tuhan kasih perempuan atau laki-laki yang terbaik. Kalian sedang merancangkan masa depan terbaik dari sekarang. Lalu satu kali nanti kalian ketemu, kalian bisa membangun kehidupan yang baik. Sekarang dengarkan, karena tadi kita sudah bicara soal pornografi ya. Apa yang dikatakan oleh seorang dosen Fakultas Ilmu Kesehatan di Surabaya, namanya Uswatun Hasanah, ini sebenarnya gampang kita bisa akses. Dia bicara soal pornografi, kita baca. Karena saya mikirnya kalau kita baca itu lebih bisa kita terima. Pornografi 2, 3, ya. Kecanduan narkoba bahaya nggak? Hancur nggak? Hancur. Orang kecanduan narkoba kelihatan nggak bentuk badannya beda? Tahu matanya sayu lah, tahu diajak ngomong ngawur nggak? Soalnya saya nggak pernah ya, jadi saya nggak bisa praktekkan. Ngomongnya ngawur-ngawur lah, tahu dia kurus lah, macam-macam. Itu kalau orang teradiksi dengan narkoba kelihatan, hancurnya kelihatan. Soal pornografi yang kalian baca tadi, kelihatan nggak? Tidak kelihatan. Tapi hancurnya gimana dengan narkoba? Hah? Lebih hancur atau kurang hancur? Lebih hancur daripada orang yang narkoba.
Saya nggak nakut-nakutin ya, saya bicara dengan data. Kalian bisa akses, hari ini semua kita bisa akses dengan gampang. Dek, mulai sekarang, apapun bentuknya, yang kecil saja, yang sepele saja, bilang no, langsung lari, langsung tinggalkan. Hidup kita terlalu berharga untuk dihancurkan dengan yang lebih parah dari narkoba ini. Tapi juga saya harus kasih tahu, kalaupun ada di antara saudara yang sudah terlibat, kita bisa minta ampun pada Tuhan dan Tuhan mau meluruskan. Produk berharga di matanya seperti kita ini. Kalau tadi kita sudah nonton film Falling Plates itu, kita ngerti bahwa sehancur-hancurnya pun Tuhan datang, Tuhan mau perbaiki. Lalu yang berikutnya, apa kata Ibu Uswatun Hasanah ini? Yang berikutnya, mari kita baca sama-sama lagi, gak usah kejar-kejaran. Kita baca sama-sama, pelan saja supaya kita ngerti. 2, 3, ya. Bagian otak yang diserang saat anak kecanduan pornografi adalah prefrontal cortex. Prefrontal cortex berfungsi sebagai pusat pengendali emosi, konsentrasi, pengendalian diri, berpikir kritis, membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Begitu banyak tawaran untuk melakukan hal yang baik di dunia ini. Tapi kalau kita sudah adiktif dengan pornografi, kita bilang gak menarik. Begitu banyak kegiatan positif yang ditawarkan sekolah atau lingkungan kita. Ada orang-orang yang bilang gak menarik kalau dia sudah adiktif dengan pornografi. Lalu yang berikutnya, 2, 3, ya. Perilaku yang umum ditunjukkan oleh malas beraktivitas, tidak mau bergaul dengan orang lain, tidak mau lepas dari gawai, dan marah, bahkan mengamuk jika aktivitasnya dengan gawai diganggu atau dibatasi. No wonder ya, pasti begitu ya, kalau udah dikuasai oleh pornografi, pegang HP-nya terus, diganggu, marah. Oh iya, kemarin saya udah ingatkan, dan ini jadi prinsip kami. Gak apa-apa kalau saudara gak setuju dengan saya, gak apa-apa. Tapi bagi saya, kalau saya makan, apapun makanannya, saya ngerti ada Tuhan dalam makanan itu. Maksudnya adalah Tuhan yang kasih makanan itu. Entah saya bisa makan mewah, entah makanan saya hari itu sederhana, tapi itu adalah wujud kasih Tuhan. Di rumah kami, orang harus makan dengan takzim, hormat. Tidak ada ceritanya makan sambil nonton televisi. Itu tidak menghormati Tuhan. Bagi kami, makan. Kalau memang kita mau mengerjakan sesuatu buru-buru, cepat aja makannya, tapi nggak boleh nyambi. Makan sambil nonton televisi saja, big no. Apalagi makan sambil main HP. Big no. Karena saya sedang berhadapan dengan Tuhan yang sediakan makanan itu. Mungkin ada di antara saudara yang ketawa dan bilang saya terlalu sibuk sehingga makan harus sambil buka-buka WA. Nggak apa-apa itu pilihan saudara. Tapi bagi saya, makanan berasal dari Tuhan dan saya makan, saya menghormati Tuhan. Tapi kalau orang sudah kecanduan pornografi, mau apapun dia harus sambil pegang HP-nya. Bisa jadi juga dia takut kalau HP-nya dilihat orang lain akan tahu apa isi HP-nya. Benar nggak? Bisa ya, kayak gitu ya. Jadi kita ngerti sekarang bahwa orang yang kecanduan pornografi, ditanya apa, jawabannya apa. Saya sering ketemu dengan yang seperti itu. Saya suka ngajar deh. Saya lama jadi orang yang ngajar. Saya ngerti sekali perilaku
Kalau kita ngajar kelihatannya dia melototin terus, mantengin terus, ya kan? Bisa jadi gurunya mikir, anak ini serius ini mendengarkan. Dan dengan bahagia gurunya nanya, anaknya nggak bisa jawab sama sekali. Karena bukan mungkin, karena dia ngeliatin gurunya, tapi otaknya mengembara kemana-mana. Itu dia. Kalau kita adiktif dengan hal-hal yang berbau pornografi, maka apapun yang terjadi, pikiran kita hanya akan ke sana. Ada berita heboh beberapa waktu belakangan ini, ada orang yang mati terbunuh, perempuan muda sedang hamil, lalu mati dibunuh oleh orang yang membuking dia. Gak usah panjang-panjang ceritain ini gak bagus. Orang yang booking dia ternyata adalah buruh bangunan. Buruh bangunan itu gajinya kecil, tapi karena memang otaknya seperti itu, dia rela bayar dari gajinya yang kecil. Itu tadi, karena pikiran sudah salah. Hati-hati, hidupmu berharga sekali deh. Masa depanmu indah sekali dirancangkan Tuhan. Tapi seindah apapun Tuhan merancangkannya, kalau kita tidak berjuang untuk datang ke sana, untuk dapat ke sana, nggak bisa. Tuhan melihat kita sebagai masterpiece, perlakukan kita sebagai masterpiece. Tapi kalau kita tidak bikin diri kita sebaik itu, maka akhirnya yang terjadi adalah sampah. Ingat, Tuhan gak pernah ciptakan sampah, tapi kita bikin diri kita jadi sampah. Tapi sekali lagi, saya sedang berbicara ke hampir 300 orang pemuda yang hari ini mungkin kalian masih sangat sederhana deh, masih bau keringat, ya kan? Saya pernah ada dalam posisi kalian. Tapi belasan tahun yang akan datang, kalian jadi pemimpin di negeri ini. Mungkin saya minder, insecure kalau ketemu kalian nanti, karena kalian sudah hebat, wangi, pikiran-pikiran kalian tajam, cara kalian ngomong luar biasa. Itulah yang Tuhan mau. Dan mulai dari sekarang, dimulai dari kasih karunia itu sudah menyelamatkan. Lalu kemudian yang berikutnya kita tahu, kasih karunia itu menguduskan. Hati-hati dalam hidup kita. Saya mungkin hanya bicara soal pornografi, tapi ini juga berlaku dalam hal-hal yang lain dalam hidup kita. Yang terakhir mengenai pornografi ini kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Depresi, kecemasan sedang sampai berat, penyimpangan seksual, dan perilaku kekerasan. Orang yang melakukan kekerasan itu nggak hanya terjadi satu kali langsung dia melakukan kekerasan, nggak pernah terjadi. Itu akumulasi. Orang jahat itu nggak pernah terjadi satu kali dia jahat, tidak. Itu akumulasi. Kalau kita ada dalam circle yang jahat, yang tidak bisa bedakan yang baik dan yang benar, terus menerus seperti itu, terakumulasi seperti itu, maka akhirnya kita jadi produk yang negatif. Karena itu hari ini kita sudah belajar, ada firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama-sama. Lalu kemudian dari firman Tuhan tadi, dari ayat Alkitab tadi, ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, sudah terjadi ya, sudah saya sampaikan dari tadi. Fokuslah pada hal yang positif. Kalau ada di sini yang suka belajar psikologi, orang akan diajarkan untuk fokus pada hal yang positif. Di lembaga kami, waktu wawancara, kami tidak tanya apa kekurangan orang, tapi kami hanya tanya apa kelebihannya. Lalu kalau dia punya kelebihan itu semakin diperhalus
halus, dia lupa dengan kekurangannya. Semua orang punya kekurangan kan? Lalu kalau kita fokus pada kekurangannya, saya bilang siapa pemain musik kita? Siapa nama Dek? Christine, dia pemain musik. Oke punya. Tapi kalau satu kali dia salah dan ibu guru bilang, Christine yang lagi kapan itu kamu salah. Christine mungkin, padahal aku udah berusaha loh, disalahin lagi, bisa nggak gitu? Sering akan kayak gitu maksudnya, bukan ibu guru kalian. Lalu besok pagi diingetin lagi, Christine hati-hati loh ya, jangan samain kayak kemarin itu. Christine-nya tadi mau abaikan, tapi makin ingat nggak jadinya? Makin. Besok lagi kapan? Christine ingat loh ya, kamu dulu itu pernah salah loh. Salah kamu itu, ibu malu, padahal ibunya nggak kontribusi apa-apa. Ibu malu loh lagi kamu itu salah. Besok-besok kamu masih mau nggak main? Christine sendiri bilang, nggak mau. Karena jangan fokus pada negatif. Tapi kalau Christine tadinya pernah salah fatal, lalu ibu guru bilang, oke Christine, mungkin kamu ada masalah ya, kurang tidur ya, makanya agak salah tadi dikit ya gitu. Christine bertekad nggak? Nanti aku tampil lagi, aku akan lakukan yang terbaik. Benar nggak? Lalu besok lagi ibu guru bilang, semangat Christine, kamu bisa, kamu hebat, kamu udah berjuang. Oh Christine kaki jadi kepala, kepala jadi kaki kan? Iya kan? Iya enggak? Iya enggak? Iya. Fokus pada yang positif dalam hidup kita. Bahkan bikin semuanya jadi positif. Saya mau bilang, Metodis 5 salah satu sekolah terbaik di kota kita. Amin. Jadi orang yang sekolah berperilaku seperti orang yang memang benar-benar produk luar biasa. Tapi kalau ada di antara kita jelek-jelekin sekolah kita sendiri, saya nggak yakin anak itu bisa jadi pejabat besar. Itu pasti. Yang pertama, fokus pada yang positif. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, circle yang positif. Pastikan circle-mu positif deh. Kalau temenmu suka ngomong kotor, tinggalkan dulu sampai dia berhenti ngomong kotor. Kemarin di anak SD, anak SMP bilang, di dekat rumahnya itu banyak narkoboy. Dia kan nggak bisa memerangi narkoba kan, karena dia pun cuma anak SD, anak SMP. Caranya gimana? Ya nggak usah keluar dulu, iya kan? Ambil tempat-tempat lingkungan yang nyaman. Kalau di kompleks rumahnya begitu, ya di sekolah aja kegiatan-kegiatan yang lain aja lebih banyak. Perlu punya circle yang positif. Lalu kemudian rancang masa depan yang positif. Untuk bagian ini saya hanya mau cerita tentang satu orang terkenal. Anak laki pasti tertarik dengan kisah orang ini. Laki-laki, wah, langsung tahu ya. Ini orang hebat sekali. Saya kasih tahu hebatnya apa. Dek saya, oh ya, mau pamer lagi dikit-dikit. Saya bodinya kan gak bodi atlet ya. Tapi saya orang yang melayani atlet. Jadi kalau ada PON, ada SEA Games, saya ada di situ. Kok kaget tuh, biasa aja kali. Saya melayani atlet. Saya terlatih untuk melayani atlet dan official. Saya sangat terlatih dalam hal itu. Lalu saya ngerti sekali tentang dunia olahraga. Karena saya ikutin latihannya ya, itu latihannya nggak sebentar lama. Latihannya juga bukan di Indonesia. Saya perlu keluar negeri untuk latihan itu. Saya sangat menguasai. Udah sombong ya, sedikit. Besok lagi lebih sombong lagi. Yang hebat dari Cristiano Ronaldo adalah dia udah tua untuk ukuran atlet.
tapi dia masih mahal. Itu hebat. Karena atlet sebenarnya ada batas usia. Dia sudah tua, tapi bayarannya masih mahal. Bisa googling bayarannya berapa. Dan otaknya juga jenius sekali, dia bisa ciptakan lini bisnis dengan nama terkenalnya. Hebat ya. Saya nggak suka sih dia hidup bersama dengan siapa, dengan perempuan itu, dengan istri, ibu, anak-anaknya itu, tapi itu urusan dia. Saya mau kasih tahu cerita tentang dia. Anak ini miskin. Bapaknya cuma buruh. Bapak miskin ini bukannya bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, tukang mabok pula. Kalau kalian dalam posisi dia, mau nggak? Malu, tertekan. Dia punya bapak yang tidak bisa memberikan penghidupan yang layak, tapi juga bapak ini terjerat dalam alkohol, mabuk terus. Ibunya berusaha untuk bantu dan ibunya jadi juru masak. Jadi Ronaldo ini kelas rendahan lah sebenarnya. Tapi dia suka sepak bola. Dia berlatih terus sepak bola. Dia fokus pada sepak bola. Dan ini beritanya. Umur 12 tahun. Siapa yang masih 12 tahun? Ada? Gak ada lagi kan? 12 tahun. Bayangkan deh waktu kalian 12 tahun dan kalian merantau ke ibu kota untuk sepak bola. Sedih nggak? Sakit loh. Karena hidup yang gak nyamannya, maka dia harus kayak gitu. 12 tahun merantau ke ibu kota, tidak tinggal di rumahnya lagi. Saya nggak bayangin anak saya yang masih 12 tahun merantau. Itu merantaunya bukan merantau dan dilepas dengan manis ya, didoakan, di gimana, enggak. Tapi orang tuanya mikir, Cristiano udah pergi lumayan, berkurang jatah makan. Merantaunya dengan cara yang sesakit itu. Lalu dia gabung dengan sebuah klub sepak bola di ibu kota. Umur 15 tahun. Pesepak bola ini ternyata terkena penyakit. Atlet itu modalnya tubuh ya kan? Hampir-hampir saya mau bilang atlet itu nggak perlu punya otak yang encer. Atlet itu modalnya ya tubuh dia. Jadi kalau ada pesepak bola yang sakit jantung, bisa googling namanya tarikan dia, jantungnya bermasalah. Sebenarnya pupuslah harapan untuk anak 15 tahun ini jadi pesepak bola yang hebat. Tapi klubnya membayari biaya rumah sakitnya dan dia sembuh dari sakit jantung. Saudara tahu siapa dia sekarang? Cristiano Ronaldo, yang orang lihat fotonya aja orang bilang, oh Cristiano Ronaldo. Kalian gitu kan tadi? Ya kan? Cuma lihat fotonya aja. Anak miskin yang bapaknya pemabok, anak miskin yang 15 tahun udah bermasalah dengan jantungnya, kemudian jadi seorang yang luar biasa. Dimulai dari fokusnya yang jelas, dia mau jadi apa. Dan jadi dia gak pernah ikut retret seperti kita, enggak kan? Tapi dia mendapatkan apa yang menjadi impian semua orang. Mari kita hening, diam, dan dengarkan hanya suara Tuhan saja. Abaikan kalau teman mau mengganggumu, nanti masih bisa dibereskan. Abaikan kalau masih ada yang berputar-putar di kepalamu, nanti masih bisa ditanyakan. Sekarang ingatlah, kasih karunia itu diberikan secara cuma-cuma, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau pantas, tapi hanya karena satu hal, Tuhan mengasihimu. Bagi
baginya kita adalah masterpiece. Dia lakukan apapun untuk kita mendapatkan yang terbaik. Tapi perlu ada respons darimu. Punyalah fokus yang jelas. Raih apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Raih dan berjuanglah. Kalau ada yang mengganggu, abaikan. Walaupun mungkin yang mengganggu itu nikmat sekali. Yang mengganggu itu mungkin sudah bukan gangguan kata dunia ini. Semua orang melakukan hal yang sama. Apapun. Kalau mungkin mulutmu terbiasa ngomong-ngomong kotor, itu membuatmu tidak bisa mendapatkan yang terbaik dalam perjalanan hidup. Itu berarti perbendaharaanmu kotor. Dan Allah bersedia menguduskanmu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita dirancang untuk melakukan hal yang baik. Kita buatan Allah. Kita dipersiapkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang baik. Mari secara pribadi katakan pada Tuhan, kalau ada dosa-dosa yang kau nikmati saat ini yang membuatmu tidak bisa melakukan hal-hal yang baik, minta ampun pada Tuhan. Dia bersedia mengampunimu. Kita tahu bahwa Allah mengampuni dosa masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Berbicara kepadanya. Silakan mengambil waktu untuk berbicara pada Tuhan, minta ampun. Kalau sudah meminta ampun, sekarang katakan pada Tuhan, apa yang kau mau? Apa rancanganmu? Apa cita-citamu? Atau kalaupun cita-cita itu masih belum spesifik, katakan bahwa kau bersedia melakukan pekerjaan yang baik yang Allah persiapkan dalam hidupmu. Katakan dengan bersuara, Tuhan mendengarmu. Tuhan Yesus, tidak ada yang tersembunyi dalam hidup ini. Tuhan mendengarkan setiap kata-kata kami yang bahkan mungkin hanya diungkapkan dalam hati. Ketika ada anak-anak di sini yang minta pengampunan Tuhan untuk kontrol yang tidak baik, yang minta pengampunan Tuhan untuk perbendaharaan hidupnya yang tidak baik, yang minta pengampunan Tuhan kalau tidak fokus pada hal yang baik dalam hidup ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau pasti mengampuni. Engkau sudah mengampuni. Dan sekarang ya Tuhan, biarlah kami menapaki kehidupan kami seperti yang Tuhan mau. Masih panjang perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami mungkin gagal, kami pernah jatuh, tapi ketika kami berseru dan meminta kepadamu dan memulai hidup kami dengan fokus pada hal yang positif, kami mau ada dalam circle yang positif. Kami mau memikirkan masa depan yang terbaik dalam hidup kami bersama dengan Tuhan. Engkau pasti akan mendengarkan apa yang kami sampaikan, dan Engkau bahkan sudah menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk sesi ini. Bersyukur untuk pengharapan di dalam Tuhan. Bersyukur untuk kehadiran Tuhan. Dan kami tahu, walaupun hamba-Mu sudah selesai berbicara, Roh Kudus terus berbicara di hati dan hidup kami, mengingatkan kami untuk hanya melakukan yang